warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Farida dengan NIM 2014201111 kelas PBS 3C. Di sini akan menjawab kuis mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, dosen pengampu Yani Agus Priani ME. Yang pertama, rukun gadai syariah. 1. Ar-Rabin, yang maha menggadaikan, yang mana orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang. Yang kedua, Al-Murtabin, yang menerima gadai, orang bank atau lembaga yang dipercaya Rabin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang. 3. Al-Marbun atau Raben, barang yang digadaikan, barang yang digunakan Raben untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. 4. Al-Marbun atau utang, sejumlah dana yang diberikan murtabin kepada Rabin atas dasar besarnya tafsiran marbun. 5. Sigot, ijab, dan kobul, kesepakatan antara Rabin dan murtabin dalam melakukan transaksi gadai. Syarat gadai syariah. 1. Rabin dan murtabin, pihak-pihak yang melakukan perjanjian Raben, yakni Rabin dan murtabin, harus mengikuti syarat-syarat sesuai kemampuannya, yaitu berakal sehat dan kelayakan untuk melakukan transaksi. 2. Sigot, sigot tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa depan. Raben mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. 3. Marbun bid atau utang, harus hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatan, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. 4. Marbun atau barang, aturan pokok dalam mazhab Maliki bahwa gadai dapat dilakukan pada semua macam harga, semua macam jual beli kecuali pada mata uang dan pada pokok modal saham yang berkaitan dengan tanggungan. Ketentuan gadai. 1. Barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan. 2. Gadai tidak sah apabila utangnya belum pasti. 3. Disyaratkan agar utang piutang dalam gadai diketahui kedua belah pihak. 4. Tidak sah apabila barang rampasan. Yang kedua, manfaat dan keuntungan reksadana. 1. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil resiko. Kedua, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. 3. Efisiensi waktu dengan melakukan investasi di mana dana tersebut dikelola oleh manajer, maka pemodal tidak perlu memantau. Resiko reksadana. 1. Resiko berkurangnya nilai unit penyerta dipengaruhi turunnya harga dari efek saham dan surat berharga lainnya. 2. Resiko likuiditas, menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi. 3. Resiko wan prestasi, dapat timbul ketika perusahaan yang mengasuransikan tidak segera membayar ganti rugi. Masalah yang berkaitan dengan reksadana. 1. Kelembagaan reksadana syariah dapat ditangani oleh sebuah lembaga keuangan yang berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Hubungan investor dengan lembaga. Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah qirad. 3. Jual beli saham sudah menjadi kelaziman urf al-tujar pada pengusaha. 4. Tidak adanya unsur penipuan goror, karena nilai saham jelas. Semua saham yang dikeluarkan reksadana tercatat dalam administrasi dan menyebutkan harganya dengan jelas. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.